Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan wali songo yang menyebarkan agama Islam dengan mencampurkan syariat dengan adat dan istiadat? Pak, wali songo itu nggak ada bukti yang otentik. Semuanya kata sepuh kita, kata ini kita. Mana? Apakah wali songo meninggalkan buku tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Imam Syafi'i ada Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Iya. Tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Adanya Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Iya. Sementara kitab Sunan Bonang nggak ada. Sunan Gunung Jati nggak ada. Makanya apa? Ya. Karena tidak ada bukti yang otentik tentang wali songo, kita tidak bisa memastikan. Katanya para wali itu mencampurkan adat dengan syariat. Mana buktinya? Kita ini mau memastikan, takut menuduh yang tidak-tidak, karena tidak ada buktinya. Kalaupun toh benar misalnya para wali itu mencampurkan adat dengan syariat, maka kita lihat apakah memenuhi syaratnya atau tidak dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Adapun kemudian tidak memenuhi syarat, contohnya berdakwah melalui wayang golek atau wayang. Sementara syariat kita mengharamkan menggambar gambar-gambar yang bernyawa. Berarti itu adat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau misalnya ada wali songo berdakwah dengan pakai gamelan. Sementara syariat kita jelas menunjukkan bahwa musik itu haram. Ini berarti adat yang bertabrakan dengan syariat. Maka adat yang seperti apa dulu? Oh, mungkin wali songo dulu ya pakai adat istiadat apa? Yaitu pakaiannya ngikutin adat setempat. Ya enggak masalah. Selama adat seperti itu tidak sesuai, tidak bertabrakan dengan syariat. Makanya tanda tanya besar. Karena masalah wali songo ini tidak ada bukti yang otentik. Kalau saya ketemu orang tersebut enak. Saya akan bertanya kepada ustadz tersebut, Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia siapa? Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Mbahnya dia juga enggak? Ayo, yang mengatakan tidak ada wali songo itu. Mbahmu yang masukkan Islam. Mbahmu hidup tahun berapa coba? Ini hanya orang. Ada orang yang mencetak rijal, mencetak ulama, mencetak orang. Bukan mencetak buku. Ada mencetak rijal. Islam dari Indonesia masuk dari masa ke masa. Dan mereka buku yang diajarkan adalah bukunya ulama-ulama, menganggap cukup dengan bukunya ulama yang sudah ada. Ini adalah alasan orang. Terus siapa yang masukkan Islam ke Indonesia? Dan wali songo sudah masyhur dari masa ke masa. Dan keturunannya pun sampai hari ini ada. Berarti dia menafikan keturunan orang-orang hari ini. Berarti keturunan siapa nanti? Keturunan orang-orang ulama-ulama yang memasukkan Islam ke Indonesia. Ini adalah tidak tahu maksudnya apa dengan berita semacam itu. Tidak ada bukti loh. Tidak ada bukti loh. Ente Indonesia masuk Islam ini bukti ini. Ajib. Memang apa? Ada berita masuk Islam, ada 60 jin dikirim oleh ulama dari Baghdad ke Indonesia memasukkan orang Islam Indonesia. Ada. Mana buktinya? Kalau jin masuk Islam. Ulama. Dan bagaimana kisah perpindahan ulama-ulama Hadramut ke Gujarat, dari Gujarat ke pantai Pasai, Danau Pasai, Samudra Pasai, kemudian masuk, kemudian berkenal dengan kisah raja-raja bagaimana. Dan kuburnya ada. Dan alhamdulillah masuk Islam. Sebab yang masih punya mbah-mbah yang mbahnya masuk Islam, mbahnya siapa yang masukkan? Apa mbahnya dia itu masukkan? Enggak. Anggap saja kalau mbahnya dia masuk Islam dari turunan ke-7, siapa yang masukkan? Pakai karangan kitab mbahnya dulu. Itu orang membuat fitnah. Ada kedengkian kepada ulama, jauh daripada ulama. Bukan saja Indonesia, lihat tempat-tempat yang lain dimasuk orang-orang ulama masukkan Islam. Tidak harus mengarang buku, mengarang kitab. Dan alhamdulillah para ulama-ulama kiai-kiai gede yang hari ini mengeluarkan ulama nggak punya karangan kitab banyak kok. Banyak hari ini sebagai contoh.
Bukan ukuran karangan kitab, dan bukan kita ngerti berita mutawatir itu seperti apa. Berita mutawatir bukan sekedar diucap, tapi satu kampung yang menceritakan dari orang ke orang, dari orang ke orang. Lah ini mbahmu Islam ya, bapakmu Islam, bapakku Islam, mbahmu Islam. Terus cerita dari masa ke masa, terus sampai zaman dahulu. Sampai dikatakan abad keempat Hijriah masuk Islam ke Indonesia. Bahkan sebagian mengatakan pada zaman sahabat Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat Nabi, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya sampai ke Wak-Wak, Papua sana. Ada peninggalan di sana. Jadi Islam sudah masuk di para sahabat Nabi pada itu. Apakah bertanya mana bukunya, harus begitu? Enggak ketemu. Sebenarnya Anda gini loh, kalau Anda menafikan hujah yang nyata ini, lalu Anda harus mendatangkan hujah yang baru. Mana hujahmu? Sekarang paskan kapan Islam masuk ke Indonesia dan buktinya kitab mana, kalau dia bisa ngomong gitu. Itu ada ngomong lantur, cuman biasanya mengahli fitnah, punya media, radio banyak, televisi dan sebagainya. Anda menyebutkan radio tetangga, haram Anda mendengar radio semacam itu. Karena ada fitnah. Dan alhamdulillah Wali Songo itu keberkahan beliau, keikhlasan beliau, lihat. Menaklukkan raja-raja dengan kelembutan, besanan dengan raja, menikah dengan putri raja. Memang Raja Brawijaya, Raja Majapahit itu adalah kisah-kisah itu palsu. Apakah bohong? Enggak pernah Raja Majapahit itu ada. Enggak pernah ada Raja Kerajaan Sriwijaya itu ada. Enggak pernah dinasti Sailendra itu ada. Tidak pernah lah itu. Anda baca sejarah itu ada semuanya. Kemudian perubahan dari agama Hindu ke Islam itu siapa yang membawa? Yuk, kitabnya apa? Duh, bingung dia. Kitabmu apa? Itu adalah fitnah yang disebarkan sebagian orang. Sebetulnya mereka bukan ingin mengingkari mereka ingin mengingkari ulama-ulama zaman sekarang yang punya kesinambungan dengan para Wali Songo, yang punya keterikatan dengan Wali Songo. Maksudnya pengen berubah. Islam itu masuk ke setahun yang lalu, 100 tahun yang lalu loh. Tahun 1111 Hijriah itu loh, mulai dari Arab, negeri Arab, ada mujaddid, pembersih akidah, baru nyebarkan ke Indonesia ke ini. Oh itu maksudnya. Ente akhir zaman, jangan sok ngaku. Akhir zaman mutaakhir jiddan lagi itu akhir zaman. Islam masuk ke Indonesia sudah dari masa ke masa, sudah lama sekali. Dan Wali Songo adalah benar adanya, dan nasab mereka juga sangat jelas, dan keberadaan mereka adalah diakui oleh ulama dari masa ke masa. Orang akhir zaman, ente ini siapa? Kan begitu. Baik. Biasanya dia penulis, terus tulisannya nyaci maki orang. Kemudian kalau pengen mengatakan orang bodoh nggak punya tulisan. Subhanallah. Ada orang yu'allifur rijal, orang mencetak rijal, orang-orang besar. Sampai dikatakan seperti Al-Imam Habib Abdullah Asy-Syatiri. Tidak usah jauh-jauh. Imam Abdullah Asy-Syatiri, beliau ada seorang alim besar yang ada di Tarim, nggak punya banyak karangan, bahkan mungkin sangat sedikit, tapi punya murid karangannya adalah berjilid-jilid. Apakah kita katakan beliau adalah bodoh? Innalillah. Baru meninggal belum lama artinya. Ayahanda daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Tapi sampai hari ini kita ngelihat muridnya ulama ngarang kitab dan sebagainya. Apakah dia nggak ngerti, bukan juru dakwah, dia nggak ngarang kitab. Kok hujah ngarang kitab? Baik, semoga Allah mengampuni semua dan berikan hidayah kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti aliran Wahabi itu sudah sangat membahayakan sekali. Wahabi semakin berani berulah, khususnya di Indonesia bagian luar Jawa. Hati-hati, kalau sekarang di Indonesia yang bagian Jawa ya masih kuat kitab-kitab kuning, pemahaman-pemahaman wasatiyah masih kuat. Ini malah ada masalah, katanya ada Ustadz Wahabi mengatakan Wali Songo itu cerita yang tidak jelas, Wali Songo itu cerita fiktif, karena Wali Songo tidak meninggalkan kitab. Waduh. Ini kan bahaya. Bukan hanya mengancam akidah, bukan hanya mengancam diniyah agama, tapi sudah mengancam eksistensi Indonesia yang notabene adalah negara pemelihara cagar budaya. Mengancam eksistensi Indonesia yang negara
pelindung budaya, adat istiadat. Ini kalau dibiarkan bisa-bisa seperti daerah Timur Tengah. Di Timur Tengah itu Masya Allah, jangankan budaya-budaya kafir, budaya-budaya Islam, cagar-cagar Islam habis ya. Tempat peninggalan Rasulullah habis semua. Bahkan tempat-tempat keramat seperti lahirnya Sayyidah Fatimah, tempat keramat yang lain habis. Bahkan sampai ada komite Hijaz yang dibentuk ulama NU dengan delegasi Mbah Yai Wahab Hasbullah. Itu untuk apa? Untuk menggagalkan pada Raja Saud waktu itu pembongkaran makam Nabi Muhammad. Sudah ada. Masa Nabi Muhammad makamnya mau dibongkar, perkara diziarahi, perkara orang berdoa di dekat makam. Dikatakan makam Muhammad adalah sumber kemusyrikan dunia. Ya Allah. Kembali kepada urusan Wali Songo. Tahu apa? Ustadz Wahabi baru ngaji kemarin sudah berani mengatakan Wali Songo tidak jelas. Perkaranya tidak meninggalkan kita. Wong tidak nyari. Katanya sudah nyari 10 tahun lebih, tidak nyarinya di mana? Nyarinya di ilmu hadis, ya tidak ada. Nyarinya di Al-Quran, ya tidak nemu. Salah nyarinya di ilmu hadis juga tidak komplit hadisnya. Coba nyari di museum sekitar makam wali. Coba nyari di museum nasional. Nanti ada manuskrip ditemukan peninggalan Wali Songo, bahkan tulisan tangan para wali ada. Coba tak tanya Mas Badrus, Mas Wahabi, kalau saya mengatakan kakek saya ada, kalau saya mengatakan keturunan atau leluhur saya ada, percaya apa enggak? Leluhur saya enggak meninggalkan kita. Kalau enggak percaya, oh jangan kurang ajar mengatakan saya ini anak siapa. Ya harus percaya, karena ada saya, ada bapak saya, ada ibu saya, ada kakek saya, ada nenek saya, sampai 7 keturunan. Walaupun tidak meninggalkan kita, meninggalkan keturunan. Kakek saya ada, tidak meninggalkan kitab, makamnya juga jelas sampai sekarang. Terus peninggalannya, rumahnya masih ada, dia dulu punya musola. Mikir, Wali Songo komplit, tulisan tangannya ada di Derajat, Museum Derajat, ada di Demak Bintoro, Masjid Agung Demak, dengan peninggalan-peninggalan asli Wali Songo. Minta apa lagi? Ada di Cirebon, Sunan Gunung Jati, dengan seluruh peninggalan-peninggalan Sunan Gunung Jati. Di Derajat, turunannya Sunan Derajat sampai sekarang masih banyak, termasuk Kiai Abdul Ghafur, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat. Heran tak? Keturunannya ada, makamnya juga jelas, masjid setiap di makam wali ada masjidnya peninggalan wali, tulisan tangan di museum-museum sekitar wali, makam wali masih ada tulisan beliau sendiri, peninggalan-peninggalan tempat tidurnya dan sebagainya. Heran, hendak nyari kok mesti ada. Ini saya mohon, mari kita terus bersatu padu supaya Wahabi tidak semakin merajalela. Kejadian di Lombok gara-gara ngomongnya yang tidak benar, ngomongnya yang tidak diatur, ngomongnya yang mengejek orang ziarah makam wali di Lombok. Walaupun katanya fitnah, tapi kenyataannya berawal dari kalimatnya. Akhirnya keruh sampai sekarang belum selesai. Wah, pokoknya khawatir nanti ketika sudah diawali bikin cerita fiktif, bohongnya kelas bohong sejarah, bohongnya dengan bohong murokab karena bohong dengan kebodohannya, akhirnya menyalahkan. Setelah menyalahkan, akhirnya berani membid'ah-bid'ahkan. Setelah bid'ah, berani mentakfirkan, mengkafirkan yang tidak sepaham dengan dia. Kalau sudah mentakfir, akhirnya sudah masuk pada ranah tahlil, menghalalkan darah orang yang tidak sama dengan pemikirannya. Ini sudah terjadi di Yaman. Basis daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sekarang hanya bersumber atau bermuara di daerah Hadramaut.
dan di daerah pokoknya sekitar Hadramaut yang lain sudah dikuasai Wahabi. Bahkan ada seorang ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah ketika ngimami ditembak di Syria Damaskus, dulu punjernya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tempat Rasulullah berdagang. Ada ulama besar pengarang kitab Syekh Al-Buiti, pas ngaji dibom, kan bahaya. Mari kita bersatu, pemerintah mulai mencanangkan, menggarap, melarang pemikiran Wahabi. Kenapa? Karena akan mengancam eksistensi Indonesia sebagai negara pelindung cagar budaya, pelindung prasasti budaya. Di Magelang enak, ada Candi Borobudur bersandingan dengan masjid besar. Ya, enak toh. Di Jogja ada Candi Prambanan berdekatan dengan masjid besar. Di Surabaya ada Masjid Agung Surabaya bersandingan dengan gereja. Di Jakarta kita lakum dinukum waliyadinnya di mana? Yang penting ya agamamu lakukan, agama kami lakukan, dan Indonesia terbukti menjadi perekat dan menjadi barometer dunia tentang kerukunan. Masya Allah, ini adalah ajaran Nabi Muhammad. Kalau semuanya salah hanya karena dianggap bid'ah, basi pembahasan bid'ah, basi. Ya, santri-santri harus cerdas, jangan sampai kita terus dirongrong. Ini kalau semakin banyak pengikutnya, semakin banyak yang masuk angin, semakin banyak yang keracunan dengan pahaman Wahabi. Wah, bahaya. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia, mudah-mudahan Allah menjaga Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga Islam dan kerukunannya, amin ya rabbal alamin.